Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Thumma yantaqilul insan min halis syaikhukhah ila halil haramil wal kabir wa huwa min as-sab'in ila akhiril umur alama qala ala ibnu Juji. Wala yajal yusammal insan syaikhan wa in jawaja jalika sinu ila ayyamuta wa fi hadasin minal umur yastaula ala insan ad-da'fu wa yaglibu alaihi wa ala jami hawasihi wa jawarihi wa quwahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, berkat karunia hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, tempat yang istimewa dalam rangka rutinan setiap malam Senin ya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini mendapatkan jalan menuju hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan kebanggaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya pada kesempatan ini mari kita sama-sama merenung, memperhatikan, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang kehidupan di dunia ini. Dan pada kesempatan ini seperti biasa dipandu menggunakan kitab Sabilul Intikar wal I'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Penjelasan sebelumnya menjelaskan tentang fase kehidupan ketika di dunia. Fase pertama dari usia bayi ya. Kemudian fase kedua usia remaja, fase yang ketiga usia tengah tua, dan fase berikutnya keempat yang sekarang ini adalah fase usia lanjut usia ya. Imam Al-Haddad menjelaskan di sini summa yantakil insan min halis syaikhukhah ila halil haram wal kabir. Kemudian manusia beralih dari sikap ataupun dari usia tua sampai usia fihalil haram. Haram itu adalah usia renta ya. Ketika batasan maksimal usia tua itu 70 tahun, wa huwa minas sab'in, maka lebih daripada 70 tahun itu bukan dinamakan tua lagi, akan tetapi ya jompo ataupun renta. Ini yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Juzi ya. Jadi Ibnu Juzi memprediksi, beliau survei bahwa yang dimaksud usia tua itu adalah dari usia 50 sampai usia 70. Lebih daripada 70 itu lebih daripada tua. Kita makan jompo ataupun renta. Wala yajal yusama insan syaikhan wa in jawaza dzalika sin ila ayyamuta. Manusia disebut tua itu seandainya sudah melewati umur ketika umur tersebut 70 tahun lebih sampai meninggal, katakan tua. Maka ketika sampai pada umur 70 tahun, lewat 70 tahun, yastauli alal insan ad-da'fu, mulai lemah ya, lemah, wa yaglibu alaihi wa ala jami hawasi wa jawari wa qawahu, panca indera mulai kurang berfungsi, baik mata, pendengaran dan lain sebagainya. Begitu pula
anggota tubuh yang lainnya, baik kaki, tangan dan sebagainya. Waqahu yang terjadi kekuatannya hebat di usia remaja, di usia muda, tapi ketika sampai usia 70 tahun Allah Subhanahu wa taala mengurangi kekuatannya tersebut dalam segi aspek baik panca inderanya ataupun anggota tubuhnya ataupun kekuatannya. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum, ya, Ar-Rum ayat 54. Allah mengingatkan, qala Allah taala, Allahul ladzi khalaqakum, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian, Allah yang telah menciptakan kalian min dhafin, tadinya lemah, dhaif, pada usia bayi lemah tadinya, ya. Summa ja'ala min ba'di dhafin kuwatan, kemudian Allah jadikan sesudah lemah kuatan, memberi kekuatan. Itu di usia muda, di usia remaja. Itu yang memberi kekuatan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan lagi min ba'di quwwatin, yang tadinya sudah kuat, dha'fan, lemah lagi. Wa syaiban, dan tanda-tanda lemah itu diantaranya keluar uban. Nah, yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, Al-Qadir, yang maha mampu. Jadi manusia terjadi lemah, beri kekuatan, akhirnya dikembalikan lagi pada semula lemah lagi. Ini nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengutip nasihat ini pada firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Maka ketika manusia sampai pada usia renta, sampai pada usia jompo, wa minhu yarudu ila arjalil umur, ada manusia ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia lanjut 70 lebih. Yang dimaksud usia lanjut itu 70 lebih. Kenapa? Karena rata-rata umat Kangjeng Rasul, umat Nabi Muhammad itu meninggalnya di usia 60 sampai 70. Kalau lebih daripada 70, nah, itu bonus. Maka ada orang yang diberi umur lanjut, yang diberi umur panjang, wa minhu, diantaranya ada yarudu ila arjalil umur, Allah Subhanahu wa taala hinakan usianya. Jadi sekalipun usia tua tapi dihinakan, ada seperti itu, tapi tidak semuanya ada. Dan Allah ingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 5, wa minkum, di antara kalian, may yarudu ila arjalil umur, ada orang yang mayurudu, ya, ila arjalil umur, ada orang yang dikembalikan usianya hina, likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'a, sehingga tidak mengetahui setelah dia tahu. Padahal tadinya tahu ini anaknya, ini cucunya, tapi setelah usia 70 Allah memberikan kehinaan pada usianya, sampai anak sendiri tidak tahu, sampai cucu sendiri tidak tahu, ya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada oleh Allah Subhanahu yang dihinakan usianya lebih daripada 70 tahun, itulah yang disebut pikun. Maka dengan demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar daripada penyakit pikun, agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kepada kita setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usia yang panjang kepada kita, tidak dijadikan usia tersebut menjadi usia yang hina, yaitu pikun. Sebagaimana doa Rasul, Allahumma inni a'udzubika min an aruda ila ardalil umur, itu doa Rasul. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, aku mohon dijaga olehmu ya Allah, min an aruda, nah, dari kembali aku ila arjalil umur, pada usia hina. Itu pikun, itu doa Rasul. Allahumma inni a'udzubika min an aruda ila arjalil umur. Ini bagus doa ini kalau kita baca. Kenapa demikian? Karena ketika usia lanjut sampai pikun, ya, ini akan merepotkan keluarga, akan merepotkan anak, akan merepotkan cucu. Ketika merepotkan mereka, kalau sabar alhamdulillah, tapi kalau mereka tidak sabar,
Ya. Itu bisa terjadi, ya, tidak mencetak anak birrul walidain, tidak mencetak anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ketidaksabaran mengurus orang tua. Karena kan orang tuanya ini pikun. Malah tidak sedikit saking tidak sabarnya mendoakan meninggal sampai demikian. Nah, beda lagi dengan orang tua. Ketika orang tua anaknya ketika usia bayi sakit tapi mengharapkan panjang umur, ya, sakit repot yang diharapkan oleh orang tua panjang umur. Tapi anak ketika orang tuanya sudah lanjut sampai pikun, yang diharapkan oleh anak apa? Kapan meninggal? Jadi mualbis tidak akan bisa membalas baik budi orang tua, ya, anak tidak akan bisa membalasnya. Kenapa? Karena tujuan anak dan tujuan orang tua berbeda. Tujuan orang tua menghidupkan anaknya maksimal mungkin, tapi anak belum tentu membalas atas kebaikan orang tua. Sehingga jangan sampai keluarga anak kita tidak bisa sabarnya, sehingga Rasul memberikan contoh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak sampai pada usia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berdoa tadi, Allahumma inni a'udzubika min an aruda ila arjalil umur. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu, mohon dilindungi dari kembali kepada kehinaan umur, kehinaan masa, kehinaan usia. Kemudian Imam Al-Haddad melanjutkan lagi sebuah redaksi yang termaktub dalam kitab Zabur. Nah, dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, di situ ada redaksi man balagos sab'aina, barang siapa yang sampai umurnya 70 tahun, istaka min ghairi illah. Nah, sering mengeluh padahal tanpa ada penyakit, tapi sudah usia 70 sering mengeluh. Ya, sering mengeluh, apalagi punya penyakit. Ya, tidak punya penyakit pun gitu, sering mengeluh. Ini yang kita saksikan saat-saat ini, melihat sikap ataupun perilaku orang tua yang sudah lanjut gitu. Nah, ini pada usia-usia yang muda ini sebenarnya dimohon untuk memaklumi keadaan seperti itu, karena ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang usia 70 tahun ke atas memang seperti itu. Begitu pula ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma'amar umatik?" Ya Rasulullah, berapa biasanya rata-rata umur umatmu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, durasi di alam dunia ini biasanya umur umatmu itu berapa? Maka Rasul menjawab, masarihum ma baina sittin ila sab'in. Ya. Saat kematian umatku, kata Rasul, ma baina sittin, antara 60 ila sab'in, sampai 70. Itu rata-rata. Ya. Ada juga di bawahnya, ada juga lebihnya, tapi itu rata-rata. Sahabat bertanya lagi, qalu ya Rasulullah, fa abdamu sab'in, bagaimana kalau usianya sudah sampai 70 lebih? Qala, Rasul menjawab, qalla man yablughuha min ummati, sedikit man orang yablughu yang sampai umurnya dari umatku lebih daripada 70. Ada, tapi sedikit, tidak dijadikan rata-rata. Nah, rata-rata di bawah umur 70 tahun sudah meninggal. Sehingga Rasul berdoa kepada Allah, "Parahimallah abna asabin", semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat atas orang yang diberi usia 70 tahun. Wa rahimallah abna asamanin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang diberikan usia 80 tahun. Sampai 100 tahun juga ada, cuma langka. An-nadir la yutabar, kalau yang langka jadi bukan dijadikan patokan, yang dijadikan patokan secara umum aja. Kemudian yang ada, beliau menceritakan ada seseorang yang usianya lanjut. Nah, di saat sedang normal kan orang pikun itu kadang sadar, kadang tidak sadar, kadang pikunnya kamu, kadang enggak gitu kan. Ada dalam keadaan koneksnya gitu. Suatu ketika ada seseorang yang bernama Ma'an bin Zaidah. Nah, ada seorang yang bernama Ma'an bin Zaidah.
Ini Ma'an bin Zaidah udah usia lanjut. Ya, suatu ketika Ma'an bin Zaidah ini datang mendatangi seseorang yang bernama Ma'mun. Ya, dakhala Ma'an bin Zaidah ala Ma'mun, kata Imam Haddad. Suatu ketika datang seseorang yang usianya sudah tua yang bernama Ma'an bin Zaidah datang kepada seseorang juga yang bernama Ma'mun. Kemudian Ma'mun ini bertanya, ila ayyi halin sayyarakal kibar, gimana keadaanmu ketika Allah memberikan usia yang begitu panjang, ya. Gimana kabarnya perasaanmu, ya, perasaanmu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia lebih daripada 70 tahun. Gimana jawaban Ma'an bin Zaidah? Kata Ma'an bin Zaidah, ya, beliau menjawab, ila an a'tharo ba'irah, jawabannya ila an a'tharo ba'irah, bi ba'irah, ketika aku, ya, padahal cuman menginjak kotoran onta, ya, pleset, padahal cuman menginjak sedikit, pleset gini kalau pun sudah tua gitu, padahal cuman nggak terlalu licin, hanya menginjak kotoran onta yang sedikit aja aku terpleset. Wa taqayyaduni sya'ratun, sampai, ya, kalau usia sudah renta seperti ini ada satu helai rambut pun ketika aku melangkah di situ ada sehelai rambut, itu perasaan merasa terikat oleh sehelai rambut itu. Ya, itu usia yang sudah lanjut gitu. Padahal cuman rambut sehelai, akan tetapi perasaannya itu terikat dengan, kalau melangkah itu terikat dengan rambut tersebut. Kemudian Ma'mun bertanya lagi, kaif haluka fil ma'kul wal mashrub wan naum, bagaimana keadaanmu di saat mau makan, di saat mau minum, di saat mau tidur, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang begitu panjang? Jawab Ma'an bin Zaidah, in jitu jaradu, ketika aku lapar, ya, perasaannya itu ingin marah gitu. Ketika aku lapar, perasaan ingin marah, ya. Wa in akaltu dojatu, tapi ketika aku makan bosan. Jadi kayak serba salah. Di saat lapar, ya, bawaannya marah. Di saat makan, ya, bosan ini, bosan itu, bosan. Kemudian wa in kuntu fil malain na'istu, di saat aku kumpul beserta orang-orang banyak, itu hawanya itu na'istu, ngantuk. Di saat perkumpulan orang lagi kumpul bareng-bareng gitu, ngantuk, diam aja. Itu orang tua yang sudah lanjut usia seperti itu. Wa in situ ila firwasi, ketika aku ada di tempat tidur, aroktu, tidak bisa tidur malahan. Di saat berkumpul orang-orang banyak aku tidur ngantuk, tapi di saat sengaja tidur di tempat tidur tidak bisa tidur. Kemudian Ma'mun bertanya lagi, penasaran. Ini berarti yang bertanya ini lebih muda usianya. Kaifa haluka manisa, bagaimana perasaan pada perempuan? Allah memberikan umur panjang lebih daripada 70, tapi perasaan bagaimana pada perempuan? Kalau pada perempuan amal qobah, adapun perempuan yang jelek, ya, palastu uriduhuna, aku tidak ada hasrat pada perempuan yang tidak cantik gitu, kata Ma'an bin Ma'mun, tidak ada hasrat gitu. Tapi amal malah, kalau perempuan yang cantik, palai yarudani, aku menghendakinya. Jadi masih ada hawa nafsu, ya. Kalau lihat perempuan cantik sekalipun udah tua renta, itu ada hasrat. Itu yang dialami oleh orang-orang yang pikun, diantaranya ketika diwawancarai Ma'an bin Zaidah oleh Ma'mun di saat makan, di saat tidur, ya, di saat minum, di saat hasrat pada perempuan. Maka dengan demikian kata Imam Haddad,
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur pada kita di saat di alam dunia ini merupakan kesempatan di alam dunia ini, manfaatkan umur ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Wa'lam anna tulal umur bi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa marghubun fih. Sesungguhnya usia panjang, tulal umur, bi ta'atillah, selama ada pada taat kepada Allah. Selama ada taat pada Allah, mahbubun wa marghubun fih, maka usia tersebut akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau usia panjang tersebut digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih bentuk taat tersebut? Bentuk taat tersebut keadaan kita, sikap kita, ya. Allah ridho dalam keadaan kita, dalam bagaimanapun keadaan kita. Baik kita hubungan dengan manusia ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, ya, ataupun kita aktivitas selama di situ mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk taat. Asal ada ridho Allah, di situ taat. Dan perkumpulan seperti ini merupakan bagian daripada taat kepada Allah, mengisi usia-usia, mengisi umur, dan ketika usia ini diisi dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mahbubun wa marghubun bih, ya, maka usia tersebut akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, khairukum, sebaik-baiknya kalian, manusia yang terbaik adalah man tola umruhu, orang yang panjang usianya, tapi wahasuna amaluhu, ditambah bagus amalnya. Jadi usianya panjang, amalnya bagus. Itulah orang yang hebat, itulah orang yang terbaik. Sehingga Rasul mengingatkan, la yatamanna ahadukum al-maut, kalian jangan mengharapkan kematian, mintalah kepada Allah panjang umur. Nah, jangan minta pendek umur, minta panjang umur. Nah, dengan minta panjang umur, mudah-mudahan, ya, ketika bertambah umur akan bertambah kebaikan. Ketika bertambah umur memang belum bertambah kebaikan, akan tetapi ada kesempatan untuk tobat. Jadi permohonan panjang umur ini dianjurkan, tapi permohonan ingin pendek umur itu tidak dianjurkan. Maka dengan demikian, sekalipun memang panjang umur, akan tetapi minta panjang umur tersebut ya, ada kelanjutannya, ada di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya panjang umur saja. Ketika panjang umur, ya, umurnya panjang, usianya panjang, akan tetapi bukan ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menjadikan panjang umur tersebut, ya, akan menjadikan hisaban di akhirat nanti. Maka usia yang baik, usia yang ideal, usia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana? Wa khairul umur barakatuhu. Umur yang terbaik adalah yang mana umur tersebut mengandung keberkahan, ada keberkahan pada usia tersebut. Wa taufik fih, mendapatkan taufik pada usia ataupun durasi ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Taufik dalam segi apa? Lil amali sholeh, ingin melakukan amal-amal kebaikan. Wal khairat, amal-amal kebaikan. Al khassah wal amah, baik secara individu, wal amah atau secara umum. Baik kebaikan untuk pribadi saja, ataupun kebaikan untuk keluarga, ataupun kebaikan untuk umum. Itu merupakan khairul umur, ya, usia yang baik, yang penuh berkah. Usia tersebut berkah seperti apa? Ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh, baik untuk pribadi ataupun mengajak pada umum. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Al-Haddad, wa qad yubatikullahu libadi ibadihil mustafin. Allah Subhanahu wa taala telah, ya, memberikan keberkahan pada usia-usia hamba-hambanya yang terpilih. Ya, bi amarihim qasirah, sekalipun usianya pendek. Sekalipun usianya pendek, singkat usianya, tapi ketika usia tersebut
mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu melebihi usia yang panjang kualitasnya. Jadi usia yang terbaik adalah usia yang berkualitas. Ya, bukan hanya panjang saja, yang bermutu. Hatta takuna aktsaru khairan amma naf'an min a'mari ghairihim at-tawilah, sehingga tidak sedikit kalau orang yang sudah diberikan keberkahan sekalipun usianya singkat, khairan lebih baik, wa amma naf'an juga lebih umum manfaatnya dibandingkan min a'mari ghairihim at-tawilah, dibandingkan dengan usia-usia yang panjang. Sekalipun usia yang panjang akan tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalah dengan usianya yang singkat akan tetap mendapatkan keberkahan. Ya, maka ketika berkah ini luar biasa, manfaat berkah ini luar biasa sekalipun singkat, seperti yang dialami oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu usianya tidak sampai pada usia 54. Lam yablugh minal umri illa arba'a wa khamsina. Ya. Jadi sampai usia 54 usianya. Akan tetapi ya, ibadahnya Imam Syafi'i luar biasa, jasa-jasanya luar biasa. Sampai saat ini jasa-jasa Imam Syafi'i luar biasa. Tidak sedikit hasil ijtihadnya, ya, ya, Imam Syafi'i ini diikuti ya, oleh pengikut-pengikutnya. Karena ijtihad ini penting bagi siapa? Bagi mujtahid. Mujtahid itu siapa? Orang yang mampu menggali Al-Qur'an, yang mampu menggali hadis karena sesuai dengan keilmuannya. Nah, kalau kita tidak ada kemampuan, ikuti saja, ikuti orang yang mampu. Siapa orang yang mampu? Tadi mujtahid. Ya, di antara mujtahid itu adalah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal gitu. Nah, usianya hanya 54. Tetapi luar biasa. Nah, ini yang dinamakan contoh umur yang penuh berkah. Gitu. Juga wal Imam al-Hujjatul Islam, ya, Imam Ghazali. Luar biasa Imam Ghazali. Usianya berapa? Tufiya walahu minasin khamsi wasumsuna sana, 55 usianya. Belum sampai 60, 55 Imam Ghazali. Yang populer itu kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kita baca juga belum pernah kayaknya gitu. Ini ngarang apa ngutip 4 jilid kita, luar biasa itu. Jadi orang-orang seperti itu orang-orang hebat, usianya 55. Begitu pula misal Imam Qutbul Syarif Habib Abdullah bin Idrus bin Abu Bakar Idrus, ya, usianya 54. Imam Nawawi, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ya, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani yang lahir di Banten, ya, wafat di Mekah di Ma'la. Kalau Imam Nawawi, ya, itu mujtahid fatwa. Fa inahu tufiya wasinuhu dunal khamsin, usianya di bawah 50. Imam Nawawi ini. Nah, begitu pula Umar bin Abdul Aziz tufiya wasinuhu dunal arba'in, maka usianya kurang dari 40. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Khalifah Umar bin Abdul ini ada keturunan dari sahabat Sayyidina Umar. Gitu. Ada keturunan. Cicitnya Sayyidina Umar itu Umar bin Abdul Aziz. Karena Abdul Aziz ini cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini terkenal ya, seorang pemimpin, seorang khalifah, cerdas, adil, bijaksana dan sebagainya. Usianya tidak sampai 40. Tufiya wasinu dunal arba'in, tidak sampai usia 40. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang luar biasa. Wa ghairu haula min aimah katsirun. Lebih banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Sekalipun usianya tidak panjang, akan tetapi mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akibat yang dilakukan oleh mereka itu adalah istiqomah, ya, kontinu di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa hadir umatul muhadiyah azimatu barakah, kata Imam Al-Haddad, umat Nabi Muhammad, ya, ini merupakan umat yang sudah ditargetkan mendapatkan keberkahan yang agung.
Ya. Walaha minallahi makanatun laysat li ghairi minal umam, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Muhammad itu mendapatkan keberkahan dari segi usia. Sekalipun usianya ya tidak ratusan tahun, hanya puluhan tahun, akan tetapi bisa membandingi ibadah-ibadah seperti ibadahnya orang-orang yang usianya ratusan tahun. Dengan cara apa? Di antaranya yang sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di antaranya ketika melakukan ibadah ada bonus-bonus yang dilipat gandakan ibadah, seperti hanya di saat Lailatul Qadar, ya. Di saat Lailatul Qadar, ibadah pada malam itu sama dengan melakukan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Dalam satu tahunnya, dalam satu pertemuannya. Kalau pertemuannya setiap bulan suci Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, tinggal dikalikan saja, ya. Kalau 10 kali mendapatkan Lailatul Qadar, ya bisa jadi ibadahnya ratusan tahun juga. Nah, ini merupakan usia yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, dikarenakan Nabi Muhammadnya, ya. Summa inna akhiru hadzal umur alladhi huwal kibar ayyam ridul insan payamuta. Kemudian kebanyakan kalau usia-usia yang sudah lanjut, ya, itu mudah sakit. Nah, sehingga dengan sakitnya tersebut ya sampai payamuta meninggal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan sakit terlebih dahulu? Ini hikmahnya untuk mengikis dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang ada yang telah dialaminya. Karena sakit itu akan menghapus dosa-dosa jika sakitnya sabar. Ada juga yang meninggalnya mendadak, ada. Cuman kebanyakan hadza wal ghalib. Ya, rata-rata ya. Kalau usia yang sudah lanjut ya itu sakit dulu. Au yamuta min ghairi marad, ada juga yang sakit tapi yang meninggal min ghairi marad tanpa sakit, ada. Wa huwa wa dzalika nadir, itu langka dijadikan patokan. Nah, di sini kita bicara yang secara umum-umum saja. Qala hujjatul Islam fi asna'i kalami dzikri fil ihya bil ihtijaj min tul amal wa nisyani kubil ajal. Fa in qulta fa il maut bil aqtar la yakunu illa an marid. Kata Imam Ghazali, beliau mengutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, fa inal maut bil aqtar la yakunu illa an marid. Sesungguhnya kematian itu, kebanyakan kematian itu ya illa an marad. Ya, kebanyakan awalnya diberikan sakit dulu oleh Allah. Wa qala ma yakunu faj'ah. Hanya sedikit orang yang matinya dadakan, mendadak. Hanya sedikit. Ya, maka Rasul memberikan tips pada kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang mendadak. Ya, artinya kebaikan yang mendadak itu seperti halnya yang tidak diduga. Juga Rasul mengajarkan kepada kita mohon perlindungan dari keburukan yang mendadak, baik musibah ataupun kematian. Jadi dalam doa Rasul ada doa gini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu min fujaatil khair, ya, min fujaatil khair, dari kebaikan yang mendadak. Wa a'udzubika min fujaatis syarr, dan aku memohon dilindungi olehmu ya Allah min fujaatis syarr, dari keburukan yang mendadak. Gitu. Jadi kebanyakan kata Imam Ghazali, kematian itu diiringi dengan sakit dulu. Ada juga yang mendadak tapi itu langka. Fa'lam anal maut qad yakunu faj'atan. Terkadang juga ada kematian itu mendadak. Fa ilam tamut faj'atan fa inal maut la yakunu illa faj'atan. Sekalipun tidak meninggal, ya, akan tetapi bisa saja sakit mendadak. Tadinya sehat, kemarin sehat, tapi mendadak sakit. Ada juga seperti itu. Nah, wa'lam anna qasrul amal wal iksar min dzikril maut amrun muraggabun fihi wa mandubun ilaih. Maka dengan demikian solusinya adalah, kata Imam Al-Haddad, ketahuilah bahwa usia ini ada durasinya. Tidak mungkin manusia selamanya akan hidup di dunia, tidak mungkin, ada durasinya. Sehingga dengan demikian mengurangi daripada tulul amal, harapan-harapan, cita-cita, ataupun memperbanyak mengingat kematian, itu merupakan yang diperintahkan dan hukumnya sunnah. Jadi mengingat kematian. Kenapa demikian?
Karena kalau orang ya terlalu ambisi, tidak mengingat pada kematian, terlalu tinggi cita-cita tapi tidak ingat kematian, ya, itu merupakan hal yang dicela menurut agama. Kenapa demikian? Karena hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan orang tersebut terlena terhadap harta. Kalau seandainya tidak mengingatkan mati, cita-cita itu melambung, akan tetapi tidak mengingat mati, itu tidak balance, tidak imbang. Nah, kalau tidak imbang, akibatnya terlena dengan harta, terlena dengan jabatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan engkau sibukkan dengan harta kalian. Wala auladukum, dan jangan engkau sibukkan dengan anak-anak kalian, an dzikrillah, sehingga lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, orang yang melakukan seperti itu, ya, yang terlena dengan harta sehingga kewajiban yang seharusnya sholat, puasa itu ditinggalkan karena akibat terlena, ya, terlalu cita-citanya terlalu tinggi, ya, tidak seimbang dengan kematian. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun, orang tersebut, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang merugi, ya, kalau hanya terlena saja dengan jabatan, terlena saja dengan kekayaan, harta dan sebagainya, sehingga melupakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sini sekelumit pembahasan nasihat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini merupakan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini menjadikan kita peluang jalan menuju taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi khairin wa dunya afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu ya kumain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.